Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tomang, Bapak Ade Novit, yang kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Bapak Haji Suhada dan seluruh stafnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Baitul Hikmah dan teman-teman dari masjid sekelurahan Tomang, diantaranya dari Al-Inayah yang sudah hadir. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kehidupan ini ada orang yang dipandang mulia baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Namun ada pula yang dipandang hina baik dari sisi Allah maupun dari sisi manusia. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran ada yang lebih hina dari apa? Dari hewan ternak. Balhum adolu, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Karenanya kita sedikit harus memahami, dan insya Allah mungkin sudah lebih paham apa-apa saja yang bisa meningkatkan derajat di sisi Allah dan di sisi manusia. Ini sebetulnya ada partnya, ada part 1, nanti ada part 2, apa-apa saja yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang kita ambil pada hari ini adalah 3 cara meningkatkan derajat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 Allah berfirman, ini kalau ibu-ibu nggak kelihatan bisa dilihat di grup ya, di handphone, baik grup kuliah subuh atau kuliah subuh dan duha ya. Kalau nggak kelihatan, kalau kelihatan alhamdulillah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Kata Allah, duhai orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi dalam surat At-Taubah ini ada 3 hal yang Allah kategorikan bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu memiliki iman. Tentunya iman yang benar-benar ya. Iman artinya percaya ya. Jadi benar-benar iman itu kokoh. Al-imanu tasdiqun biqalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu dibenarkan di dalam hati,
diucapkan dengan lidah atau lisan dan dilakukan, dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Itulah iman. Jadi hati, mulut sama perbuatannya sama, ya, sejalan. Jangan apa yang diomong sama yang di hati beda, ya. Lain di bibir, lain di hati. Kenapa Pak Isnen? Karena lidah tidak, oh iya, bertulang. Kalau bertulang kaku, iya, kayak sop iga. Mantap banget nih, ya. Ingetin Makarena jadinya. Itu Pak Agus bilang kalau keras kayak sop iga Bu Haji, ya kan, jadi ingat yang di sono dah, ya. Tapi ini iman ini harus sejalan, hati kita, ya Pak, mulut kita. Kalau bilang a hati, ya a mulut, perbuatan juga a. Itu yang harus kita lakukan, ya. Jangan sampai ada perbedaan antara lisan kita dengan hati kita. Hati kita yang tahu Allah, ya. Tapi ketika kita mengucapkan sesuatu dari mulut, itu harusnya sesuai dengan hati kita, ya. Nah, inilah iman, ya, yang harus kita lakukan atau kita perkokoh iman kita, ya. Ada zaman Rasulullah, selamat datang Pak Ketua Alinaya, Pak Andra. Udah ngopi aja dia, ya. Yang lain yang datang duluan belum ada ngopi. Alhamdulillah, ya, mata rezekinya anak soleh sih, iya. Nggak apa-apa. Jadi kalau yang lain kepengen kan boleh aja, ya. Ada contoh zaman Rasulullah, ada seorang budak yang kita pahami namanya Bilal bin Rabah, ya. Dari segi ekonomi dia kelihatannya sangat hina, apa kedudukannya sebagai budak. Tapi begitu sudah beliau masuk ke dalam Islam, iman sudah berada di dalam dirinya, menggelora dia bisa buktikan dengan ucapan dan perbuatannya, ya. Ketika bosnya, ya, pemiliknya, tuannya, ya, memerintahkan dia untuk mencambuk sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir, yang waktu itu ketahuan sudah masuk Islam. Karena kekuatan daripada imannya, dia tidak mampu untuk mencambuk temannya, maka dilemparkanlah cambuknya tadi. Sampai akhirnya apa yang diperbuat oleh tuannya, yaitu menyiksa Bilal bin Rabah. Bagaimana siksaannya? Dicambuk di tempat yang sangat panas, ya. Kemudian ditindiin dengan batu, ya. Dipaksa dia untuk kembali menyembah kepada berhala-berhalanya, Lata dan Huja, Manat dan lainnya. Karena kekuatan imannya tadi sudah kokoh, maka yang keluar dari mulutnya Bilal bukan ampun-ampun, tapi ahad, sangat luar biasa, ya. Enggak goyah dia walaupun kena cobaan kayak apa, keimanannya. Ini Bilal bin Rabah yang dari segi pandang dia adalah seorang budak yang alhamdulillah akibat dari kokohnya imannya tadi, beliau bisa diselamatkan dan bisa bebas dari posisinya sebagai budak, dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq, yang pada waktu itu dilaporkan perbuatan tuannya si Bilal ini. Alhamdulillah Bilal bisa bebas. Lalu Ammar bin Yasir juga seperti itu, ya. Dipaksa dia untuk kembali ke agama nenek moyangnya, dia tidak bergerak hatinya, tetap beriman kepada Allah. Sampai akhirnya kedua orang tuanya disiksa di hadapan Ammar bin Yasir, ya, disalib, ya, kemudian dipotong berseberangan, ya, tangan kanan potong, kaki kiri potong, yang satu kaki kiri potong, tangan kiri potong, kaki kanan potong, supaya Bilal bin Rabah kembali, Ammar bin Yasir kembali kepada agama nenek moyangnya.
namun tidak keluar kata-kata untuk kembali, sampai akhirnya kedua orang tuanya meninggal. Kemudian dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya keluar juga kata-kata bahwasanya dia akan kembali kepada agama nenek moyangnya, tapi mulutnya saja, hatinya tidak. Dan hal ini dilaporkan kepada Rasulullah bahwasanya Ammar Yasin seperti itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, dalam kondisi aniaya seperti itu boleh kalian berkata untuk keluar tapi hatinya tidak, agar untuk selamat, menyelamatkan diri, tapi hatinya tidak, ya. Inilah contoh daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengutamakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang dunianya, ya. Nah, kita tanya sama diri kita, apakah kita bisa mempunyai keimanan yang seperti ini, ya. Kita punya anak perawan datang kepada kita, ya, orang yang mau melamar, yang satu namanya si Michael, ya. Michael punya apa? Bawa mobilnya mobil Mercy, punya Indomaret, dua, ya, kayaknya banyak, ya. Yang satu ada lagi si Isnen, bukan, si Soleh, ya kan? Soleh cuma pakai sepeda, ya. Sepeda juga pakainya sarung, tentunya dengan isinya sarung juga, yang enggak cuma sarungnya doang, ya. Ngelamar kita, ya kan? Ya, kira-kira tuh, ya, yang diterima yang mana tuh, yang si Michael apa si Soleh, yang si Soleh, ya. Di sini ngomongnya si Soleh karena di masjid, ya kan. Kalau aplikasinya belum tentu itu ujian benar-benar, ya kan. Soleh cuma pakai sarung doang isinya, ya kan. Tapi si Michael, wah, kelihatan glamor hartanya, ya. Biarin dah, ya, anak gua kasih si Michael, ya kan. Akhirnya menceburkan dirinya ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, inilah harus kita punya. Waktu nih gambarnya si Bilal, ya. Orangnya rada hitam, Pak Andra, ya kan, mirip-mirip ini kayaknya nih, ya. Yang sebelahnya Ammar ini, tapi dia calon penghuni surga, Pak Andra, Bilal, iya, ya. Jadi kalau milik Bilal, alhamdulillah, ya kan. Jangankan orangnya yang belum mati, itu orang belum mati, sendalnya udah ada di surga, peletak-peletok sendalnya, subhanallah tuh Bilal. Kita boro-boro, ya kan, iya. Ada jaminan juga enggak, kecuali yang punya orang dalam di surga, ya, insya Allah akan masuk ke dalam surga, ya. Dalam surat Al-Fusilat, ya, keimanan itu haruslah kita pelihara dengan kokoh dan sifat istiqomah, ya. Apa itu istiqomah? Konsisten, apa lagi tuh? Teguh kepada pendirian, ya. Bukannya ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, itu istiqomah yang salah, ya, jangan sampai ditiru, ya. Istiqomah ini adalah istiqomah teguh kepada pendirian. Allah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 30, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, keimanan kami hanya kepada Allah, konsistennya kepada Allah, summastaqamu, kemudian dia pelihara dengan teguh pendirian, istiqamah, tatanazzalu alaihim wal malaika, Allah akan datangkan kepada mereka malaikat. Nah, ini malaikat itu datang nanti ketika kita sedang sakaratul maut. Ada 3 malaikat yang datang kepadanya. Begitu sakaratul maut datang 3 malaikat, ya. Kemudian kita banyak yang ketakutan. Kemudian malaikat yang kedua bilang itu, ala takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut, ya. Ini kami para malaikat. Wala
tahinu, dan jangan sedih. Kenapa? Wa absiru bil jannah, nanti kamu akan dikasih surga. Tuh digambarin surga tuh kepada orang yang sakaratul maut tadi. Ya, ketika sudah asik dia melihat surga, maka malaikat yang ketiga, malaikat eksekusi, ya, langsung dicabut nyawanya tuh. Just dia tidak merasakan apa-apa karena sedang melihat pemandangan yang indah, yaitu abasiru jannati allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan kepada dia. Ya, ketika melihat surga dicabut, wah nggak berasa, Indra. Ya, inilah orang yang mempunyai keimanan dan memeliharanya dengan sifat istiqomah. Ya, enak tuh, makanya ada orang meninggal, palanya lagi begini aja tuh. Itu lagi mandangin surga tuh. Ya. Ada kalau yang kagak istiqomah, kasih gambarannya gambaran apa? Gambaran neraka. Oh, makanya ada kayak begitu tuh. Ya kan, orang meninggal itu kan macam-macam. Ya, ada yang kelihatan senyum, ada yang ketakutan. Nah, gambaran-gambaran itu diberikan kepada kita ketika kita sedang sakaratul maut. Ya, jadi kalau selamat di sakaratul maut, insya Allah kesemuanya untung aman, ya kan? Tapi kalau nggak selamat di sakaratul maut, Bang Agus, gimana? Kesemuanya tersendat-sendat tuh, ya, masya Allah. Maka kita pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, kemudian istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya, ini seringkali diwasiatkan oleh para khatib, ya, ketika salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tadi yang keimanannya harus kita jaga dengan istiqomah kita sampai mati, ya, sampai mati, ya. Ya, jadi Islam harga mati, ya kan? Ya. Jadi kita beda. Kalau yang lain kan itunya harga mati. Kalau kita Islamnya harga mati, ya, nggak bisa ditukar-tukar, ya, nggak bisa dibeli, ya, apalagi cuma duit cepet doang, ya kan? Nanti pas serangan fajar, itu namanya iman nggak kokoh, ya. Maka kuatkan iman kita sampai mati, ya. Ini Bapak hadirin sekalian, ya, dalam surat Al-Imran ayat 112, kalau kita tidak mampu menjaga keimanan kita kepada Allah, maka kata Allah, duribat alaihimuz zillatu aina masukipu, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Orang yang tidak beriman, ya, tidak menjaga keimannya, akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, ya. Saya seringkali ngelihat kalau di Tomang itu, di Alinaya, ada orang yang tadinya nggak pernah mau masuk ke dalam musola, ya, asal ajan lagi ngerokok, lagi minum, ngopi segala, nggak tergerak hatinya untuk masuk ke musola. Dari pandangan kita saja sudah melihat, masya Allah, ini orang kayak begini banget, ya. Walaupun perasaan kita, ya, ada seujonnya, ini orang kagak baik nih, dan memang tidak pernah sholat. Nah, tapi begitu dia insaf, sadar, dia sholat, masuk ke dalam musola, pandangan kita beda, ya. Kemuliaan di dalam dirinya tuh terlihat. Ini ada di Tomang tuh seperti itu. Alhamdulillah tuh, ya. Jadi orang-orang yang mau memperbaiki keimanannya, ya, mereka akan ditinggikan derajatnya. Tapi kalau tidak, mereka akan dihinakan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali dia mau kembali berpegang teguh kepada tali Allah dan mau berpegang teguh kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Pelihara hubungan baik kita kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Pelihara hubungan baik kita kepada manusia, maka Allah akan angkat derajat kita. Ada satu lagi, hablum minal alam, ya.
pelihara hubungan baik kita kepada alam, kepada makhluk yang lain selain daripada manusia, ya. Kepada binatang harus kita berbuat baik, ya. Jangan kita lagi makan, ada kucing di depan kita, apa yang kita seringkali lakukan? Oh, ditendang, ya. Kata kucing, gue salah apa sih, gitu kan? Gue cuma pengen minta tulangnya doang, ya kan? Tapi tulang juga sekarang udah nggak dikasih. Kenapa? Masaknya pakai presto, apa tulang-tulangnya diambil tuh manusia, ya. Kucing bengong aja nunggu, ya kan? Boro-boro daging, tulang aja kagak, ya kan? Udah ada presto, ya kan? Masya Allah, ya. Ke kamar mandi ada kecoa, kira-kira apa yang kepengen kita lakukan? Injak aja tuh, gitu. Matiin tuh kecoa. Ya paling kita nggak tahu tuh kecoa lagi nyari makan buat anak bininya, ya kan? Kita main injak aja, ya kan? Nyamuk ngokat tuh, ya. Emang nyamuk itu nyari nafkahnya sangat luar biasa, mempertaruhkan antara hidup dan mati. Nah, apalagi kalau nemplok ke Pak Isnen, udah lewat nyawanya. Tuh harus kita hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan alam, ya. Ibu-ibu, ya, dari rumah pengen ikutin kuliah subuh, sholat bagus, kuliah subuh bagus, ya. Dari rumah nenteng apa? Sampah, bukan nenteng makanan, nenteng sampah, ya. Di got celingak-celinguk lemparin tuh, ya, ke RW 2. Pak Perdi ke Pak RW-nya nggak lihat, ya kan? Pengen masuk ke musola bagus, sholat bagus, tapi teng-tengnya dilemparin di got. Gimana kira-kira? Ya, nah, nggak baik dengan alam. Nah, ini jangan sampai. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minallah. Orang yang beriman kepada Allah akan menjaga kebersihannya, karena kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau kita pelihara alam kita, maka insya Allah indah padahal tidak. Ya, apalagi kalau buang sampah di tengah jalan. Yang kedua, yang mampu meninggikan derajat kita adalah hijrah, ya. Kalau tadi iman, kita perkokoh iman kita, pelihara dengan istiqomah sampai mati. Yang kedua hijrah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, hijrah adalah orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak sekali larangan-larangan yang Allah larang kepada kita masih kita lakukan. Nah, orang yang berhijrah yang akan diangkat derajatnya, dia mau atau mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, hijrah ada dua macam. Yang pertama adalah meninggalkan keburukan, tadi larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Yang kedua, engkau berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Hijrah tak pernah putus selama taubat masih diterima, dan taubat masih diterima selama matahari belum terbit dari barat, ya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, tertutuplah taubat. Tertutup taubat, tertutup pula langkah kita untuk hijrah dari tempat yang baik, buruk ke tempat yang baik, ya. Nah, ini hijrah dari dosa-dosa kita, ya, yang banyak, ya. Kita taubat kepada Allah, itu juga hijrah. Ya, mungkin pernah sering kali mendengar cerita seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, dia pengen taubat. Datang ke seorang, ya, saya mau taubat. Wah, bagus. Apa kesalahannya? Saya sudah membunuh 99 orang. Kalau udah begitu udah kebanyakan, yang nggak bakalan diterima lu, ya. 99 orang, satu orang aja dibunuh itu sama dengan membunuh seluruh manusia, apalagi 99 orang. Kata pembunuh tadi, nanggung dah, ya kan, hajar leh, ya kan, udah capek, ya kan. Dia datang lagi kepada orang soleh, orang berilmu, ya, saya punya pengen taubat, bisa, alhamdulillah, ya.
kesalahan saya banyak. Seberat apapun kesalahan Anda, Allah akan ampuni Anda. Apabila Anda datang kepada Allah ingin bertobat dengan membawa dosa seberat bumi, Allah datang kepada Anda dengan membawa ampunan seberat bumi. Wih, itu tuh orang yang benar. Ya, jadi orang manusia tidak ada yang tidak bersalah, tapi orang yang baik adalah ketika dia bersalah kemudian dia perbaiki kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya alhamdulillah si pembunuh tadi ya mau dia bertobat. Tapi ada syaratnya taubat Anda. Apa? Anda tinggal di mana? Ya, saya di Tomang Tinggi. Oh, makanya Tomang Tinggi Anda bisa jadi pembunuh. Jangan-jangan di Tomang Tinggi banyak teman-teman Anda. Maka pindah. Ya, pindah ke mana? Sekarang di sini yang paling bagus mana ya? Mana Ndra? Oh iya, Mandala Utara. Ya, Mandala Utara tempatnya Pak Andra. Anda pindah dah ke tempatnya Mandala Utara. Oh begitu ya? Iya, supaya Anda bisa memperbaiki diri Anda. Kenapa? Di Mandala Utara banyak orang-orang yang soleh, ya kan? Iya, ada Pak Isnen, ada Pak Andra, ada Pak Eko, ya kan? Iya. Akhirnya si pembunuh tadi berangkat dari Tomang Tinggi ke Mandala Utara. Di situ-situ juga kayaknya. Ya, di tengah perjalanan mati. Ya, begitu di tengah perjalanan mati, itu pembunuh jadi rebutan malaikat ajab dan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ini bagian gua. Ngapa? Dia udah taubat. Kata malaikat ajab, enak banget. Belum ada satupun kebaikan yang dia perbuat, ya. Membunuh udah 100 orang. Ini adalah bagian dari saya, malaikat ajab. Wah, rebutan. Ya, Jibril kata Allah, suruh ukur mana lebih kedekatnya. Kalau dia dekat dengan Tomang Tinggi, dia milik malaikat azab. Tapi kalau dia dekat dengan Mandala Utara, dia milik malaikat rahmat. Maka ketika dia ukur, ya Allah menjauhkan ya orang tadi dari Tomang Tinggi dan mendekatkan kepada Mandala Utara. Maka ketika diukur, selisihnya lebih dekat dengan Mandala Utara. Maka manusia ini adalah dia milik malaikat rahmat. Alhamdulillah, tuh subhanallah ya. Jadi belum ngapa-ngapain udah ngebunuh 100 orang bisa masuk surga. Karena apa? Karena dia mau hijrah tadi, ya, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang yang hatinya tadi sudah beriman dan bertekad untuk hijrah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga orang yang beriman, senantiasa dia pengen belajar ya, meningkatkan keilmuannya dengan hijrah ya. Kemudian ada ibu-ibu yang mungkin dari Tanggul kayaknya ya, dari Tanggul dia datang ke musola masjid Baitul Hikmah ya, di jalanan diserempet ya sama mobil. Aduh, diserempet sama mobil. Yang udah kesakitan dia, yang punya mobilnya alhamdulillah tanggung jawab ya. Waduh, Bu Haji, ya kan lagi pakai pakaian ini kan, pakai pakaian mau kena. Bu Haji, karena Anda tolong dah jangan lapor ke polisi ya kan, saya akan bertanggung jawab semua biaya rumah sakit nanti akan saya tanggung. Kata si ibu, mohon maaf Tuhan, saya belum haji, jangan saya panggil Bu Haji, malu saya ya. Oh, ibu belum Bu Haji. Oh, kalau ibu belum jadi haji, selain daripada perawatan, nanti ibu saya akan berangkatkan ke haji. Wah, subhanallah ya. Jadi dengan dia berangkat dari rumah dengan keimanannya, dia bisa berangkat haji. Ya, jadi ibu-ibu tuh ada tuh contohnya. Jadi kalau mau jalan nggak usah nengok kanan, nengok kiri, ya jalan aja. Mudah-mudahan keserempet, ya kan, bisa naik haji. Iya. Hah? Salah, ya. Nih haji kagak, nih kan grepes iya, iya masya Allah, ya kan. Nah, jadi kita
meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu beriktikad meninggalkan keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ya, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya Pak Andra ya. Jadi sebesar apapun dosa Anda, kalau Anda datang kepada Allah dengan maksud untuk bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan terima taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dari hadis di atas, hijrah terbagi menjadi dua. Ya. Yang satu meninggalkan keburukannya. Ya. Ini bukan jajan STMJ ini ya, maksudnya meninggalkan keburukannya. Tapi ada juga ketika dia berbuat buruk, dia berbuat baik, seperti STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan, ya kan? Nah ini ya, ditinggalkan keburukan-keburukan yang dilakukan. Ya kalau sudah bertobat, ya dilaksanakan kebaikan, keburukannya ditinggalkan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ini juga yang dilakukan oleh sahabat para rasul. Ya, ketika pada waktu itu orang-orang ya sahabat Rasul itu walaupun sudah masuk Islam, tapi yang senang minuman keras tetap minuman keras, ya. Yang senang judi pada senang judi, ya kan? Ya, sampai akhirnya ada kasus ya orang sholat dalam keadaan mabuk, ya kan? Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun kalau nggak salah ya. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abatum wala antum. Dia baca la-nya tidak dibaca ya. Aku bukan penyembah apa-apa yang kamu sembah. La-nya enggak dibaca. Jadi aku penyembah apa-apa yang kamu sembah. Kenapa? Karena dia mabuk gitu ya. Maka turunlah ayat mengenai larangan kita minum minuman keras ya, larang judi ya. Nah ini hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Setelah turun larangan untuk minuman keras, maka pada waktu itu Madinah seperti jalannya becek sekali. Kenapa? Semua minuman yang ada di dalam rumah dibuang ya. Enggak boleh ada lagi minuman yang berada di dalam rumah, becek tuh ya. Sudah apa? Karena sudah ada perintah untuk meninggalkan minuman keras tadi ya. Itu orang-orang sahabat Nabi. Kalau sudah diperintahkan, dilarang untuk berbuat yang tidak-tidak, sudah ditinggalkan. Sami'na wa ata'na. Kalau sekarang masih sami'na wa asoina ya. Kami dengar, kami masih pilih-pilih ya kan. Ada dibilang ini makruh ya, jangan dihisap lah gitu ya. Masih kata Andra ngomongin itu lagi, gue empat nih kalau udah ceramah ngomongin pasti masalah agama. Anda nggak seneng gitu ya kan, udah biasa kalau soal masalah agama. Rokok lagi ya kan. Iya, saya jadi ingat nih, jadi ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim salam itu adalah orang yang nabi yang punya bapak namanya Azar. Si Azar ini adalah tukang buat patung ya untuk disembah. Siapa yang disuruh jual? Ibrahim anaknya ya. Bim, tolong jualin nih patung nih ya kan. Ibrahim karena dia sudah iklannya untuk menyembah kepada Allah. Siapa yang boleh di patung? Ini patung membuat kita celaka. Kalau kita menyembah patung ini akan masuk neraka. Tuh ya. Ibrahim begitu tuh ya, mempromosikannya, tapi laku. Heran ya, promosinya jelek tapi laku ya kan.
Saya waktu itu sekolah masih di sini di SD M27 ya. Dulu guru agamanya kalau nggak salah Pak Risman ya. Pak Risman SMP apa SMA? ST itu. Ya. Nah, mama guru saya dibilangin begitu. Masa sih teriaknya begitu kok laku, ya kan? Kejawabnya sekarang, ya kan? Ayo siapa yang beli ini nanti jantungnya bolong, paru-parunya rusak, bisa mandul, bisa nggak ngandung, ya kan? Mandul, bisa impoten. Teriaknya jelek sama dengan Nabi Ibrahim. Tapi laku tuh, ya kan? Iya banyak yang beli itu. Padahal melihat gambarnya ngeri banget, ya kan? Sampai bolong-bolong paru-parunya, ya Pak Ade ya. Sampai ini ya itu tenggorokannya juga bolong. Gara-gara itu tuh, ya promosinya jelek, tapi laku ya. Heran ya. Ya. Oh, maka kejawab tuh apa yang dikatakan oleh guru agama SDM saya. Ya, walaupun Ibrahim teriakannya jelek tapi tetap berhalanya laku. Sama dengan itu tadi. Sekarang walaupun teriakannya jelek tapi tetap laku. Ya, jadi kita tinggalkan keburukan kita. Sami'na wa ata'na, ya. Jangan sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami pilih-pilih. Yang asoy-asoy ya Pak Eko nggak mau ditinggalin, ya kan? Jangan tuh. Ya, yang kedua, hati menuju kepada Allah. Hijrahnya kita hati menuju kepada Allah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah apa-apa yang ada pada diri kita ini sebesar-besarnya untuk akhirat kita, ya. Dan jangan lupa dunia, ya. Dan berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi tujuan kita akhirat. Dunia jangan lupa. Fokus akhirat, dunia sekedarnya saja. Kalau kita terbalik, ya fokus dunia, akhirat cuma sekedarnya saja. Ini jangan sampai dibalik, ya. Ini dari Bang Dadi nih kelihatannya saya nih, hijrah fisik. Cari dunia pasti dapat sedikit. Ya, kalau dapatnya sedikit pasti tidak puas. Kalau tidak puas pun takkan lama, karena dunia ini sifatnya fana. Kuluman alaiha fan. Setiap yang di dunia ini sifatnya fana. Kalau kita yang kejar dunia pasti dapatnya nggak sedikit, ya, dan nggak puas kita. Dan itu pun tidak akan lama, akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita cari akhirat, insya Allah dapatnya banyak, ya kan? Baca subhanallah, alhamdulillah, oh dapat terbanyak tuh, ya nggak pakai modal pula, ya. Dapat banyak pasti puas. Kalau dapat akhirat banyak pasti puas. Orang yang habis sholat tahajud pasti hatinya puas, seneng banget udah melaksanakan ibadah kepada Allah, ya kan? Kalau puas pasti lama dan abadi, ya. Insya Allah dapatnya di surga abadan abada, ya, abadi itu. Ya, jadi kalau yang cari dunia atau yang set itu apa yang artinya? Iya, yang kalau satu lagi happy, ya kan? Kalau cari akhirat, maka cari akhirat kita, ya. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirat. Yang ketiga, jihad, ya. Hijrah juga kemarin ya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau memerintahkan hijrah kepada para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, dan ini pernah ditentang oleh Umar bin Khattab karena hijrahnya sembunyi-sembunyi. Ya Rasul, dulu waktu saya jolim jadi jagoan, ya, orang takut sama saya, ya. Sampai saya masuk Islam, ini yang benar nih ya Rasul, maka masa saya harus lebih takut, ya? Kalau saya udah hijrah, udah masuk ke dalam Islam, saya sudah ada jaminan, maka saya akan lebih berani lagi. Kenapa harus hijrah kok sembunyi-sembunyi, ya? Atau maka ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan semuanya untuk hijrah. Kenapa dia tidak dengan engkau ya Rasulullah? Karena yang dicari saya. Kalau kalian hijrah bareng saya, kata Rasulullah, maka kalian akan dikejar-kejar, bisa jadi terbunuh. Ini sikap seorang
pemimpin yang baik. Dia mengutamakan apa ya? Masyarakat, keselamatan masyarakatnya, ya. Dia dekat dengan masyarakatnya, didatangi masyarakat, dia senang, bukan kabur. Nah, inilah Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah ya cuma berdua bersama dengan Abu Bakar, nggak lewat jalan biasa. Kalau jalan biasa takut dicangkal, dia jalannya lewat bukit tuh, ya kan? Supaya nggak karena udah ditungguin. Dulu ada nggak kilometer 50 ya? Ada kali ya, Ustadz ya? Iya, makanya dia lewat jalur bukit. Jalur bukit lewat galur, pakai masuk mampir di Gua Sur, ya, di Gua Sur. Ya, Abu Bakar dulu yang masuk ke Gua Sur, takut ada hal-hal yang mengganggu Rasulullah. Setelah dibersihin, baru Rasulullah masuk. Udah aman ya Rasulullah, ya, dia baru masuk. Tapi Rasulullah melihat mukanya Abu Bakar pucat. Hei Abu Bakar, la tahdab, jangan takut, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Kenapa? Allah akan beserta dengan kita. Saya nggak takut ya Rasulullah. Tapi kenapa mukamu pucat? Ini tangan dicantol sama kalajengking. Takut sama kalajengking Arab. Kalajengking Arab kan beda sama yang di Indonesia. Ya di Arab mah apa gede, ya kan? Sampai kalajengkingnya juga gede. Ya, akhirnya dari tadi dong ngomong. Begitu dia lihat langsung diludahin sama Rasulullah. Langsung saat itu juga sembuh Bang Agus. Ya, tapi jangan coba-coba Bang Agus, ya kan? Bawa aja nih ntar kecelakaan nanti ini diludahin, tetanus bisa. Beda ludah Rasul sama beda ludah kita, ya kan? Ya. Ada Rasulullah jihad, dia juga hijrah. Jihad adalah bersungguh-sungguh ya dalam melaksanakan atau menegakkan nilai-nilai Islam ya. Perlu sekali ya kita ada kesungguhan, sholat sungguh-sungguh, jangan malas-malas. Bagaimana sholat sungguh-sungguh ya, pas azan sudah siap. Nah, ini luar biasa sungguh. Alarm kan. Ini sungguh-sungguh ini, ingetin ya. Gerobaknya udah datang Pak ya kan. Dari tadi nengok aja kan. Orang yang berjihad adalah orang yang berjuang terhadap hawa nafsunya. Ini yang penting ya. Jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu ya. Jangan sampai nafsu kita mengendalikan iman kita ya. Kita harus mampu mengendalikan nafsu kita dengan iman yang ada pada diri kita. Puncaknya jihad adalah dalam surat As-Saff surat 61 ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, suka kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jihad ini diperlukan benar-benar kesungguhan dan keyakinan yang kuat ya. Karena banyak orang yang kalau tidak kuat, insya Allah tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ada seorang yang dia bukan Muslim, dia atletik ya. Ketika kemarin Olimpiade dia menang, dapat hadiah 1 miliar. Dia sudah niat, kalau saya dapat hadiah 50%-nya akan saya sumbangkan. Dia dapat 1 miliar, disumbangkan 500 juta. Yang buat apa? Buat bangun rumah-rumah orang-orang yang terkena bencana ya. Enggak takut rugi, enggak. Kenapa? Allah akan ganti. Wah, luar biasa tuh. Ya, dia yakin bahwasanya manakala dia mau berjihad di jalan Allah disungguh-sungguh pasti akan diganti. Padahal dia bukan Muslim, ya kan? Tapi tetap Allah kasih. Ya, kenapa? Karena Allah janji kalau kamu akan bersedekah, istilahnya kita gitu, maka kamu akan dibalas ya dengan 2 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini yang disenangi oleh para kaum muslimin sahabat Rasulullah. Sampai Abu Bakar Umar bin Khattab ketika diminta sedekahnya semuanya mau dikasihkan. Tapi kata Rasulullah 1/10 saja sudah banyak ya. Jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan
miskin, ya, dalam keadaan fakir. Jadi berjihad juga ada ketentuannya. Ini Bapak dan sekalian, yang mati dalam keadaan jihad dengan sungguh-sungguh, itu antara dia dengan orang yang lainnya yang masuk surga bersamaan, itu bedanya tingkatannya adalah seperti tingkatan 100 tingkatan. Satu tingkatan jauhnya seperti langit dan bumi, ya, Masya Allah, ya, antara langit dan bumi. Jadi kalau 100 panjang banget, ya. Nah, ini surga Firdaus namanya, ya. Ya, jadi nggak bisa balik lagi kok ya. Nah, jadi iman, hijrah, jihad akan meninggikan derajat kita baik di sisi manusia maupun di sisi Allah. Karenanya kejarlah itu, laksanakan itu dengan baik. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.